Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita masuk kepada video pembahasan pada subtopik trigonometri, yaitu rumus jumlah dan selisih, sinus dan kosinus. Nah, ini materi ada pada kelas 11. Nah, jadi materi ini di kelas 11. Nah, kelas 10 kemarin kita sudah belajar tentang trigonometri. Nah, kelas 11 juga iya. Kalau saya buat sebuah peta konsep, yaitu materi kelas 10 dan kelas 11 itu dibagi dua memang teman-temannya. Jadi kalau kelas 10 ini ada di pembahasan yang di atas, dan kelas 11 ini ada di pembahasan yang kelas di bawah maksudnya. Itu kalau kelas 10 kemarin kan masih ingat ada rumus dasar trigonometri, yaitu pengertian sinus, kosinus, tangen gitu kan. Kemudian masuk dalam fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri itu biasanya terdiri dari dua, yaitu nilai ekstrim, kemudian melukis grafik ya, kemudian ada persama trigonometri. Nah, sebetulnya persama trigonometri kan barusan dibahas yang kelas 11, jadi pada materi sebelumnya. Ya, kemudian ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini melahirkan aturan sinus, aturan kosinus, dan rumus luas. Rumus luas itu kalau misalkan ya saya punya segitiga, di sini anggap aja alfa, dan di sini sisi yang ada di sini adalah pengapitnya B, maka luasnya itu adalah yaitu setengah A dikali B sin alfa. Nah, itu diingat-ingat lagi. Nah, sekarang di pembahasan sekarang yang di video ini nanti kita akan membuktikan satu subnya, yaitu pada rumus jumlah atau selisih sudut ya pada trigonometri. Ya, bekalnya apa atau materi prasyaratnya adalah materi-materi trigonometri kelas 10. Nah, jadi materi kelas 10 kemarin silakan teman-teman buka lagi, ingat-ingat lagi. Oke ya. Nah, ini untuk yang sekarang kita minta ya, kita buktikan ada sin alfa plus beta, sin alfa min beta, cos alfa plus beta, sin dan cos alfa min beta, di mana alfa ya kan, alfa dan beta itu merupakan satuan sudut. Nah, pemakaiannya bagaimana teman-teman? Saya ambil contoh, misalkan kita diminta untuk menentukan nilai sin 75 derajat. Nah, masalahnya 75 derajat itu kan bukan sudut istimewa toh? Nah, sudut istimewa yang biasanya kalau teman-teman mengatakan sudut yang nilai sinus dan kosinusnya itu gampang dihafal gitu ya. Nah, ini saya pakai bantuan ini sin alfa plus beta, maka ini nanti saya peroleh 45 ditambah 30 derajat kan. Nah, 45 dan 30 derajat kedua-duanya kan sudut istimewa. Nah, cuman kita belajar kan nggak hanya tahu ya, oh ini dipakai ini, oh ini dipakai ini, enggak, tapi kita harus tahu dari mana sih penurunan formulasinya, kok bisa dapat ini. Nah, ini saya kira penting. Karena apa? Ketika kita belajar tahu ya dari mana cara mendapatkannya, itu akan mempermudah kita untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan. Begitu juga ketika nanti kita melanjutkan kepada materi berikutnya tentang trigonometri. Misalkan nanti di pembahasan berikutnya kita masih menggunakan pendekatan trigonometri, yaitu apa? Limit dan turunan, begitu juga integral yang berhubungan dengan trigonometri. Itu nanti masih pakai pendekatan ini. Nah, saya pakai segitiga sembarang. Nah, ini segitiga sembarang dengan dua segitiga ya. Ini nanti saya membuktikan sinusnya dulu, yaitu sin alfa plus beta dan sin alfa min beta. Saya pakai dua segitiga ini, nah, segitiga AOC dan segitiga BOC dengan sudut alfa yaitu sudut ACO dan sudut beta yaitu sudut BCO.
Nah, kedua segitiga ini berimpit pada sisi, nah T ini. Ini T tempat berimpitnya dua segitiga ini. Ya, oke ya. Jadi sudah pahami. Nah, dari segitiga yang saya gambarkan tadi, saya memperoleh sin alfa. Nah, teman-teman tentu ingat, sin alfa itu adalah perbandingan antara panjang sisi yang berada di depan sudut, ya kan, berbanding sisi terpanjang pada segitiga atau hipotenusa. Sehingga sin alfa adalah P per B. Maka dari sini saya peroleh P itu adalah B dikali sin alfa. Nah, begitu juga cos alfa. Cos alfa kan T per B. Ya kan? Kalian menyebutnya samping miring. Nah, itu. Jadi, saya peroleh T sama dengan B cos alfa. Dan sin beta itu adalah Q per A. Sudut yang atau segitiga yang kedua itu segitiga BOC. Itu sin beta Q per A, maka Q sama dengan A dikali sin B. Begitu juga cos beta adalah T per A, maka T sama dengan A cos B. Oke ya. Jadi 4 persamaan ini atau 4 persamaan sudut pada segitiga inilah yang nanti kita gunakan ya, pada pembuktian-pembuktian pada video ini. Nah, kemudian saya menggunakan segitiga luasnya. Jadi luas segitiga AOC. Jadi luas segitiga AOC yang ini yang sebelah kiri segitiganya itu adalah setengah dikali panjang sisi yang saling tegak lurus. Ya, jadi setengah dikali CO dikali AO. Nah, CO sendiri atau OC itu adalah T dan AO sendiri adalah P. Nah, tadi kita peroleh T untuk segitiga yang di sini itu adalah A cos beta. Dan P itu adalah B sin alfa. Ini. Nah, ya kan? P itu adalah B sin alfa dan T adalah B cos alfa. Oke, teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah setengah dari CO dikali BO. Ya kan, setengah dikali sisi yang saling tegak lurus. Nah, CO sendiri itu adalah T dan BO sendiri itu adalah Q. Nah, T sendiri itu adalah B cos alfa. Ya kan? Dan T ya kan? Dan Q itu adalah A sin beta. Nah, ya kan? Ini. Nah, kemudian saya pakai luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC tadi adalah luas segitiga AOC. Juga segitiga ini ABC ya. Itu adalah luas segitiga AOC ditambah luas segitiga BOC. Nah, luas segitiga ABC saya menggunakan pendekatan sinus untuk menentukan luas segitiganya. Jadi, kalau ABC itu kan tadi sudutnya begitu. Nah, ini alfa, ini beta, ini sisinya adalah A, dan ini sisinya adalah B. Maka luasnya saya peroleh ini. Ya kan? Nah, silakan dibuka lagi materi kelas 10. Nah, jadi setengah A, B dikali sin alfa plus beta sama dengan setengah A cos beta B sin alfa ditambah setengah B cos alfa dikali A sin beta. Oke. Nah, ini kan semuanya punya AB. Jadi di sini A, ini B. Ya kan? Di sini juga punya AB. Ini saya kelompokkan. Semuanya saya kelompokkan. Karena masing-masing suku dia punya perkalian setengah dikali A dikali B, maka semuanya boleh saya sederhanakan. Sehingga tersisa yaitu sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Oke, kita sudah mendapatkan satu pembuktian, yaitu pada sin alfa plus beta. Oke ya, gampang ya.
Nah, sekarang yang kedua. Saya ingin membuktikan nilai sin atau formula sin dalam kurung alfa min beta. Nah, pada pembuktian yang tadi, kita peroleh sin alfa plus beta, yaitu sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, di sini saya coba mensubstitusikan beta, saya ubah atau saya ganti menjadi negatif beta. Karena apa? Kita ingin membuktikan sin alfa min beta. Nah, negatif beta itu kan sebetulnya sudutnya berada di kuadran 4. Coba. Nah, kalau beta pada perhitungan sudut, dia kan begini. Nah, berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kalau negatif beta, dia searah dengan jarum jam. Nah, ini berada di kuadran pertama, dan ini di kuadran keempat. Begitu ya. Nah, sehingga saya peroleh kalau misalkan beta berada di kuadran pertama dan negatif beta berada di kuadran keempat, maka cos negatif beta itu sama dengan cos beta. Ya kan? Ya. Kemudian sin negatif beta itu sama dengan negatif sin beta. Nah, ini kok pembuktiannya bagaimana, Pak? Silahkan dibuka lagi materi kelas 10. Ya, oke ya. Sehingga betanya tadi kan sudah diganti dengan negatif beta. Maka sin alfa plus beta berubah menjadi sin alfa ditambah dalam kurung negatif beta itu sama dengan bagaimana? Sin alfa cos negatif beta ditambah cos alfa sin negatif beta. Nah, alfa ditambah negatif beta itu adalah alfa min beta. Dan cos negatif beta tadi kan sama dengan cos beta ya. Nah, sin negatif beta sama dengan negatif sin beta. Sehingga sin alfa min beta adalah sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Nah, ini pembuktian yang kedua. Ini pembuktian yang ya sekali lagi pembuktian yang sederhana ya. Jadi itu. Kemudian sekarang coba kita lanjutkan kepada formula cos alfa plus beta. Untuk formula cos alfa plus beta, saya hanya menggunakan satu buah segitiga saja, ya, yaitu segitiga ABC dengan siku-siku berada di C. Nah, sudut alfa berada di titik A dan sudut beta berada di titik B. Nah, dari sini kita peroleh si cos alfa itu sama dengan B per C dan sin beta itu sama dengan B per C juga. Ya, sehingga cos alfa itu sama dengan sin beta. Dari sini. Nah, maka kita tahu kalau alfa plus beta itu adalah 90 derajat. Sehingga beta itu adalah 90 min alfa. Nah, itu. Maka kan karena kan alfa ditambah beta ditambah 90 derajat, dia 180 derajat. Adalah sebuah segitiga. Segitiga, semua jumlah sudutnya adalah 180 derajat besarnya. Sehingga saya peroleh sin beta ya kan, itu sama dengan sin 90 min alfa. Karena beta itu kan sin 90 min alfa, sehingga sin beta sama dengan sin 90 min alfa. Dan cos beta sama dengan cos 90 min alfa. Oke ya teman-teman ya. Nah, coba sin 90 min alfa, dia kan sama dengan sin beta kan? Sama dengan cos alfa. Ya, karena apa? Baik sin beta maupun cos alfa sama-sama dia nilainya B per C. Ya. Dia nilainya sama dengan sama-sama B per C. Nah, sedangkan untuk cos 90 min alfa, dia sama dengan sin alfa. Nah, sin alfa, dia kan sama dengan cos beta. Ya kan? Sama-sama, yaitu nilainya A per C. Oke ya. Nah, kalau sudah, kita tahu sendiri tadi kalau sin 90 min alfa sama dengan sin beta. Sama dengan cos alfa.
Dan cos 90 min alfa dia sama dengan sin alfa, ya, sama dengan cos beta. Sehingga diperoleh kalau cos alfa plus beta sama dengan sin 90 min alfa plus beta. Ini dari mana? Coba kita tahu alfa ditambah beta ditambah 90 derajat, dia 180 derajat kan? Sehingga ya kan, kalau alfa plus beta, cos alfa plus beta itu kan sin 90 min alfa plus beta. Ini materi kelas 10. Sehingga di sini alfa plus beta itu kan 90 derajat kan? Nah, sehingga kalau cos alfa plus beta itu kan sin 90 derajat dikurangi alfa plus beta. Nah, jadi dari sini sehingga sin 90 min alfa dikurangi beta. Ya, tadi karena sin alfa min beta itu adalah sin alfa cos beta dan cos alfa sin beta, maka saya peroleh cos alfa plus beta itu sama dengan, coba, alfa plus beta, saya pakai yang ini. Nah, ya kan? Sama dengan sin 90 min alfa cos beta dikurangi cos 90 min alfa sin beta. Hubungkan dengan yang ada di sini. Gitu. Karena nah, kita tahu sendiri kalau sin 90 min alfa ini kan sebetulnya begini ya teman-teman ya. Cos alfa plus beta. Nah, ini pengganti. Nah, gitu ya. Coba saya hapus dulu. Ya. Jadi cos alfa plus beta saya pakai di sini. Ini kan di sini. Sama dengan sin 90 min alfa. Anggap aja teman-teman 90 min alfa itu adalah P misalkan. Maka dia menjadi sin P cos beta. Ya kan? Ini kan sama. Oh, maaf, bukan sama. Jadi dia adalah nanti menjadi sin P. Ya, tadi saya misalkan begitu. Nah, jadi dengan karena sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta, maka ini cos alfa plus beta adalah sin 90 min alfa dikali cos beta dikurangi cos 90 min alfa dikali sin beta. Ya kan? Ini dia di sini dan ini penjabarannya adalah di sini. Ya, karena sin alfa min beta. Jadi nah, sehingga ini kan 90 min alfa, dia 90 min alfa. 90 min alfa, 90 min alfa. Sinnya ini kita peroleh dari sini. Dan cosnya ini kita peroleh dari sini. Oke ya. Nah, sehingga cos alfa plus beta itu sama dengan sin 90 min alfa. Sin 90 min alfa itu kan sama dengan cos alfa. Ya kan? Nah, sin 90 min alfa sama dengan cos alfa. Dan cos 90 min alfa apa? Sama dengan sin alfa. Sehingga cos alfa plus beta itu adalah cos alfa dikali cos beta. Ini diubah menjadi sini dan ini menjadi di sini. Cos alfa dikali cos beta min sin alfa dikali sin beta. Oke ya. Nah, ini pembuktian untuk cos alfa plus beta. Sekarang berikutnya. Kalau pembuktian cos alfa min beta. Nah, cos alfa min beta saya menggunakan yang pembuktian sebelumnya sebagai prasyarat untuk membuktikan yang cos alfa min beta. Kita tahu kalau cos alfa plus beta itu adalah cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Nah, saya substitusikan beta dengan negatif beta.
Sekali lagi karena kita ingin membuktikan cos alfa min beta. Sehingga cos alfa plus beta dia berubah menjadi cos alfa ditambah negatif beta, dan cos alfa cos negatif beta dikurangi sin alfa sin negatif beta. Nah, sama dengan yang tadi ya, negatif beta itu berada di kuadran 4. Artinya nilai kosinus tetap bernilai positif, dan sinnya dia menjadi negatif. Jadi sin negatif beta itu sama dengan min sin beta. Nah, maka ya, cos alfa ditambah negatif beta dia berubah menjadi cos alfa dikali cos negatif beta dikurangi sin alfa dikali sin negatif beta. Karena cos negatif beta sama dengan cos beta ya, dan sin negatif beta sama dengan negatif sin beta, maka diperoleh kesimpulan bahwa cos alfa dikurangi beta itu sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin negatif sin beta. Maka cos alfa min beta sama dengan cos alfa dikali cos beta. Negatif dengan negatif dia kan positif ya, menjadi sin alfa sin beta. Oke ya teman-teman ya. Nah, maka dari mana yang awalnya ini, maka kita peroleh 4 formula ini. Oke ya. Nah, untuk contoh soalnya nanti kita lihat pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.